selesai. Baik teman-teman, ini perkuliahan kita sudah direkod. Terima kasih atas sudah berhadir dan bergabung di Zoom perkuliahan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah finansial pendidikan, dan begitu juga yang saya hormati teman-teman kelas ataupun seluruh anggota perkuliahan yang sudah bergabung pada Zoom meeting ini ataupun Zoom perkuliahan kita pada hari yang berbahagia ini. Hari ini makalah akan dipresentasikan oleh Bu Helvina Sambatubara. Jadi saya sebagai moderator yang akan sebagai pengarah nanti berjalannya perkuliahan kita ini. Semoga perkuliahan kita ini efektif dan menghasilkan pengetahuan serta wawasan bagi kita semua terhadap mata kuliah kita. Alhamdulillah sudah bergabung dosen kita Pak Dr. Nusiono MPD. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjutkan aja, Andeka. Pak, langsung saja saya serahkan kepada pemakalah. Silahkan, ini fitur share screen-nya sudah saya aktifkan. Baik, silahkan Bu Helvina. Ya, terima kasih Pak Andika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk kuliah Zoom pada pagi hari ini dalam mata kuliah finansial pendidikan. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Misjono. Sehat selalu Pak. Mukaddimah tidak berpanjang lagi. Lanjut kita ke makalah untuk hari ini adalah Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Pendidikan. Ini kenapa tidak bisa? Nah, biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga yang dapat dihargakan dengan uang. Anggaran belanja pendidikan yang terdiri atas dua komponen, yaitu pendapatan, pemasukan atau penerimaan di satu pihak, dan pengeluaran atau belanja. Dalam sistem anggaran di Indonesia, alokasi biaya rutin kepada lembaga-lembaga atau satuan-satuan penyelenggaraan pendidikan dituangkan dalam DIK ataupun daftar isian kegiatan. Sedangkan biaya pembangunan dialokasikan dalam DIP, daftar isian proyek. Di samping itu dikenal pula dengan DIS, daftar isian kegiatan suplemen, yaitu alokasi anggaran yang sumber dananya berasal dari masyarakat. Pada tingkat provinsi dan kabupaten kota, anggaran itu sektor pendidikan sebagian besar berasal dari dana yang diturunkan dari pemerintah pusat ditambah dengan pendapatan asli daerah atau PAD yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD. Pengertian perencanaan anggaran lembaga pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjukkan efektivitas dan efisien pengelolaan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian perencanaan pendidikan.
Komponen keuangan dan pembiayaan dalam suatu lembaga pendidikan merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan dan proses pelaksanaan lembaga. Pelaksanaan lembaga pasti membutuhkan dan memerlukan anggaran lembaga, yaitu biaya keuangan, sehingga anggaran lembaga yaitu dikelola, keuangan dan pembiayaan perlu dikelola sebaik-baiknya agar anggaran lembaga yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya pendidikan. Di makalah saya ini ada beberapa sumber keuangan. Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu lembaga pendidikan dapat dikelompokkan dalam 3 sumber. Pertama, pemerintah. Ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan dalam lembaga pendidikan. Kedua, orang tua atau peserta didik. Yang ketiga, masyarakat. Biaya yang dikeluarkan dalam suatu anggaran lembaga pendidikan antara lain yaitu biaya rutin adalah biaya yang dikeluarkan dari tahun ke tahun seperti gaji guru, pegawai, dan lembaga pendidikan. Baik operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas, alat-alat pengajaran, biaya pembangunan gedung, dan lain-lain sebagainya. Anggaran lembaga dalam komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti dari tahapan penyusunan anggaran, penggunaan, pengawasan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku agar semua anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, serta bebas dari korupsi. Tugas pengelola anggaran lembaga dibagi dalam 3 fase, yaitu finansial rencananya, evaluasi. Dan sini ada juga prosedurnya, saya tampilkan di makalah. Di sini ada prosedur anggaran, prosedur akuntas keuangan, pembelanjaan, investasi, dan pemeriksaan. Nah, yang paling penting di sini itu persoalan penting dalam penganggaran itu bagaimana pemanfaatan sumber-sumber secara efisien. Itulah sebabnya penganggaran memerlukan proses dan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan sebagai berikut. Nah, pertama, mengidentifikasi kegiatan yang dilaksanakan dalam periode anggaran. Kedua, mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, mesin, dan material. Sumber-sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial. Selanjutnya, memformulasikan anggaran menurut format yang telah disepakati. Usaha memperoleh persetujuan dari yang berwenang. Dalam tahap ini dilakukan kompromi melalui rapat-rapat untuk mempertimbangkan secara efektif dan subjektif. Nah, di sini juga saya paparkan sedikit, Bapak Ibu, hal-hal yang terkait dalam perencanaan anggaran lembaga pendidikan, yaitu penyusunan anggaran, proses anggaran belanja sekolah, karakteristik anggarannya, fungsi anggarannya kemana, prinsip-prinsip anggaran, pengawasan anggaran, rencana anggaran, pendapatan belanja. Di PowerPoint ini cuman sekilas aja, tapi penjelasannya sudah saya buat di makalah. Pendidikan nasional kita ini yang kita hadapi ya Bapak Ibu. Pendidikan nasional kita dihadapkan kepada masalah antara lain peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia, dan bentuk terpenuhi sumber daya dari masyarakat secara profesional sesuai dengan prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia, pemerintah tidak merupakan suatu sistem yang lepas dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan pemerintah dan masyarakat dan swasta merupakan hubungan yang tidak harus yang masyarakat merupakan hubungan yang baik gitu ya. Ini maksudnya Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya di makalah
RAPB pendidikan itu kalau saya simpulkan adalah bagaimana dari mana datangnya, sumbernya seperti apa, dimanfaatkannya seperti apa, kemana. Jadi kegunaannya, misalnya sumbernya dari sini, pengeluarannya seperti ini, gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin di makalah saya masih banyak kesalahan, kritik dan saran saya terima. Saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Helvi agar pembahasan makalah ini lebih terarah. Nanti saya akan buka sesi pertanyaan ataupun tanggapan dari rekan-rekan semua. Namun saya ingin memperjelas terlebih dahulu. Tadi halaman 10 Bu Helvi, coba dibuka di screen-nya tadi. Yang Ibu katakan itu adalah sebuah kesimpulan. 9 Bu, 9 lupa saya, salah. Baik teman-teman semua, di sini Bu Helvi merangkum bahwasanya hal-hal yang terkait dalam perencanaan anggaran lembaga pendidikan itu ada berapa poin ini ya? 1, 1, penyusun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Di sini ada penyusunan anggarannya seperti apa gitu ya Pak Ibu. Prosesnya seperti apa, proses anggaran belanja sekolahnya seperti apa. Di makalah sudah jelasannya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Ini sudah bagus sekali ada dirangkum. Saya rasa diskusi kuliah kita akan lebih menarik kalau kita berpusat pada poin yang dipaparkan oleh Bu Helvi ini ya, dari penyusunan anggaran, proses anggaran, karakteristik anggaran, fungsi anggaran, prinsip anggaran, pengawasan negara, rencana anggaran, atau yang disingkat menjadi RAPBS. Kemarin juga bahwasanya yang disampaikan oleh dosen kita, pergerakan kita dalam finansial ini, itu segala sesuatunya itu beranjak dari problem, masalah. Yang memang harus kita jalani dan menemukan langkah-langkah yang solutif terhadap anggaran ini, pengadaannya, kemudian pengelolaannya sampai kepada penggunaannya. Baik teman-teman semua, ada yang mau ditanyakan dan ataupun yang ditanggapi terkait yang dipaparkan oleh Bu Helvi tadi? Silahkan dulu Bu, di stop dulu screen-nya biar nampak semua dulu. Baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Saya Pak ya. Baik, Pak. Pak Diki, silahkan Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya kepada pemakalah yaitu Bu Vina. Ada dua hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama adalah tadi saya dengar ada kata-kata efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Yang saya tanyakan pengelolaan anggaran secara efisiensi itu bagaimana Bu? Ada nggak indikator yang mengatakan efisiensi itu bagaimana? Gitu. Yang kedua, tadi saya dengar ada kata-kata keterbatasan anggaran. Yang saya tanyakan kembali, bagaimana cara mengatasi keterbatasan anggaran dalam meningkatkan mutu atau kualitas dalam pembelajaran? Ya, ada dua hal Bu yang saya tanyakan. Yang pertama masalah indikator efisiensi itu bagaimana, proses pengelolaan anggaran yang baik dan efisiensi itu bagaimana. Yang kedua itu bagaimana cara kita mengatasi adanya keterbatasan anggaran sehingga mutu yang dijalankan dalam proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Gitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua tadi ya Pak Diki, terima kasih. Ya. Pertama efisiensi, yang kedua langkah solutif terhadap permasalahan dari keterbatasan anggaran Pak ya. Ya baik Pak. Ya. Kalau sudah terbatas, maka kamu akan terbatas. Baik, terima kasih kepada Pak Diki. Bagus pertanyaannya. Ada yang lain, kawan-kawan semua? Ada Pak. Ada Pak Andika. Silakan Pak Khairuddin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tidak bertanya, tapi sedikit untuk
minta kejelasan ya sama pemakalah Bu Pina tentang tujuan pendidikan nasional. Ya. Di situ disebutkan tadi hal-hal yang terkait dalam perencanaan anggaran lembaga pendidikan, salah satunya tujuan untuk mencapai mutu pembelajaran. Jadi kalau kita lihat ya, kita banding-banding tentang anggaran pendidikan ini tentang korelasinya dengan mutu atau kualitas pendidikan. Di sini mungkin perlu penjelasan dari Bu Pina sejauh mana efek dari anggaran pendidikan yang serba cukup dibanding dengan anggaran pendidikan yang serba kurang atau hanya sekedar cukup tentang kemajuan mutu pendidikan. Mungkin ya seperti ini pengalaman kita masing-masing ya. Kita ini mungkin sudah mengalami bagaimana getir pahitnya menjadi guru bakti ya pada masa-masa biaya pendidikan ataupun anggaran pendidikan sangat terbatas. Contoh saya lah, yang masa itu belum ada dana BOS, ya, dana BOS belum ada, kemudian SPP atau uang komite sangat terbatas, tetapi mutunya bisa melonjak, bisa menjadi nomor 1, ya. Tapi kalau kita bandingkan sekarang ya, kita sebagai kepala madrasah atau kepala sekolah melihat hal itu banding terbalik. Yang serba kecukupan, kemudian honor gurunya lumayan, ada yang sudah guru bakti, ada kalau di Aceh itu ada insentif, ada lagi bantuan dari badan Baitul Mal misalnya kan. Bahkan finansial yang dia peroleh itu hampir sama, walaupun dia tidak ASN, tapi hampir sama dengan yang statusnya ASN. Tapi lagi-lagi kita lihat mutu pembelajarannya turun. Beda pada masa finansialnya ataupun anggarannya serba pas-pasan. Ini mungkin yang perlu diperjelas kembali sama Bu Pina, sejauh mana sih anggaran pendidikan ini yang serba cukup bisa merubah mutu atau kualitas pendidikan. Itu saja mungkin Pak Andika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Khairuddin. Saya simpulkan bahwasanya ini lebih kepada muqaranah ya, perbandingan dengan yang terjadi sebelumnya, di mana memang tidak ada nomenklatur untuk guru-guru, tapi maksudnya tidak seperti yang sekarang Pak ya. Tapi kualitas pendidikan itu memang betul-betul ada, di mana memang Indonesia sempat mengekspor tenaga pendidik ke luar negeri. Tapi kenapa di masa sekarang ini dengan adanya nomenklatur terhadap guru-guru, baik itu tunjangan ataupun sertifikasi dan lain sebagainya, dan banyak celah untuk memang membantu lembaga pendidikan itu, namun ternyata ada mutu dan kualitas pendidikan itu tidak terjadi seperti masa sebelumnya. Mungkin ada Bu Helvi membaca buku ataupun terkait penjelasan ini bisa disampaikan kepada kita semua. Baik, dua tanggapan. Yang pertama tadi dari Pak Diki, yang kedua dari Pak Khairuddin terkait dengan makalah yang dipaparkan oleh Bu Helvi ataupun Bu Vina. Silakan Bu Vina ditanggapi terus. Terima kasih untuk Pak Andika. Ini sedikit kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Iya Bu, kita belajar di sini. Kan ada dosen kita di sini nanti. Iya, sama-sama belajar kita ya kan Bapak Ibu. Di sini tadi Pak Diki efisiensi ya Pak Diki ya. Yang pertama ya efisiensi ya. Iya Bu. Iya. Di makalah kan ada di beberapa di sini sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu lembaga pendidikan dapat dikelompokkan 3. Pertama, pemerintah, kedua orang tua atau orang tua dari peserta didik, terus masyarakat. Anggaran lembaga dalam komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti dari tahap penyusunan anggaran, penggunaan, pengawasan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,
agar sesuai anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Pertanyaan dari Pak Diki tadi, efisiennya. Jadi efisien itu kita contohkan kalau seperti ini Pak Diki. Anggaran sekolah itu yang memang dibutuhkan itu apa gitu. Jangan yang tidak dibutuhkan dibeli. Misalnya yang efisien lah. Contohnya misalnya apa ya contohnya ya? Efisien itu kalau anggaran, kalau tadi kan ada gaji guru itu kan sudah memang kewajibannya. Yang efisien itu bebas sesuai dia yang dianggarkan ini, perencanaannya ini, pengeluarannya ini, terus kita lihat, kita awasi gitu. Ya contohnya ya. Maksudnya biar pengeluaran itu harus sesuai Maju pendidikan tuh ya. dengan Peningkatan mutu ya, peningkatan iya. mutu. Maksudnya gini loh Bapak Ibu. Efisien itu artinya sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam pendidikan itu. Misalnya kalau dianggarkan ke setiap pendidikan itu ada anggarannya, ya kan? Jadi direncanakan ada perencanaan penganggaran. Ada tadi di PowerPoint itu perencanaannya seperti apa? Pendapatannya dari mana? Kita rencanakan, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Biar tercapai efektif dan efisien dalam anggaran pendidikan itu, gitu loh Pak Diki. Oke Bu, baik. Maksud saran saya kan Bu, supaya lebih terarah, efektif dan efisiensi itu dibuat dalam bentuk indikatornya gitu. Jadi kita tidak paham gitu bagaimana proses pengelolaan. Apalagi saya kan hanya guru biasa gitu kan. Jadi dalam proses pengelolaan kan itu nggak tahu gitu untuk apa kemana kan gitu. Itu kan memang bendahara tugasnya. Jadi kan saya ingin tahu gitu efektif itu di mana ya, efisiensi itu bagaimana ya gitu. Jadi ada beberapa pola indikator yang harus kita bedakan di situ. Iya. Gitu Bu. Terima kasih Bu Vina. Yes, sama-sama Pak Diki. Ini apa ya? Saya juga bukan pengelola anggaran. Saya juga guru biasa Pak Diki. Tapi kalau secara logikanya, kalau kita janganlah dulu ke pendidikan untuk diri kita sendiri dulu. Misalnya kita mau beli apa kan kita sudah rencanakan dulu, gitu loh. Kita rencanakan, terus kita dapat sekian, baru kita evaluasi seperti apa gitu. Kayak mana ya bikin contohnya dalam pendidikan, karena kita sama-sama bukan ada yang mengelola keuangan itu gitu loh. Penyesuaian. Jadi kan penyesuaian, di gitu. BOS itu, saya pun kan baru-baru ini jadi kepala sekolahan. Nah itu dia. Dia kan ada RKAS-nya. Nah, efisien itu ya memang efektif dan efisien. Apa yang kita butuh, apa yang kita butuhkan, itu yang kita rencanakan, ya itu yang kita kerjakan gitu. Kayak mana sih? Artinya sesuai sasaran. Ya, sesuai dengan sasaran gitulah. Nah, itulah gunanya RKAM tuh ya, RKAM ya. Iya, kalau anggaran keperluan madrasah, kebutuhan. Kalau di bawah dinas pendidikan, setahu saya namanya SIPLAH. Iya. Sistem Kita RKAM. Pembelanjaan dan lain-lain seterusnya. Ya, tapi kan kalau kita merujuk kepada pemerintahan, dia ada nanti kadang-kadang tidak tepat sasaran kadang-kadang. Makanya dalam 1 tahun anggaran itu ada namanya perubahan. Biasanya bulan 9, bulan 10, bulan 11 gitu kan. Artinya saya sering mendengar ya kalau ada kadang-kadang bahasa nanti bisa dilakukan di perubahan gitu. Artinya memang segala sesuatu yang sudah direncanakan dari awal itu terkadang seiring berjalannya waktu mungkin yang awalnya dianggap penting ternyata tidak penting. Atau mungkin terjadi ini kita kembali kepada sebuah pemerintahan daerah, misal terjadi musibah kan gitu. Itu kan tidak sesuatu hal yang tidak terkira gitu. Tapi mau tidak mau dengan skala musibahnya itu besar, jadi harus dikeluarkan anggaran ke situ gitu. Nah
nanti bisa Iya. diperbaiki di perubahan. Iya, Tetap berarti- dikatakan efisien, tetap Iya, dikatakan jadi efisien. maksudnya. kalau Efisien. iya kalau sederhananya dari Pina itu jangan besaran pasak daripada tiang gitu lah. Ah, Gitu. Jadi sesuai gitu ya. Kalau Pak. di Erkam BOS, dia kan sudah ada juknis kan? Nah, ya. Tidak ada perubahan di situ. Kadang kita tidak membutuhkan itu, tapi Mau tidak mau, Pak. mau tidak mau situasionalnya seperti itu. Karena kalau kita buat yang lain tidak sesuai dengan juknis kan akan ada temuan nanti. Ya, betul. Kadang papan tulis yang perlu kita butuhkan, tetapi tidak ada ke sana juknisnya, maka terpaksa kita buat misalnya kipas angin. Tetapi yang kita adakan adalah papan tulis dengan faktor atau pertanggungjawaban kipas angin seperti itu. Itu namanya kita Tidak bisa. terikat dengan Akan FS terikat atau dengan tadi kan. juknisnya. Tapi Seperti itu. kalau kita kembalikan kepada efisiensi tadi itu, kita lebih berupaya mematuhi dari apa yang sudah kita rencanakan dari awal gitu. Baik. ya, Ada terima lagi Pak kasih. Diki? Atau Bapak sekarang defisit anggaran? Enggak. Enggak Pak, udah paham saya. Luar biasa penjelasannya. Defisit Yang kedua, Pak, Diki. masalah Kita luar biasa. solutif tadi Pak, solusi tadi masalah keterbatasan tadi bagaimana cara mengatasinya gitu. Jadi peningkatan mutu itu tetap berjalan dengan baik. Ya, betul. Bu Arinibi, ada tanggapan? Iya dari Kak Are karena kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah yang selalu memberi tanda tangan, apakah Anda mempertanggungjawabkan tanda tangan Anda selama ini? Silakan, Bu. Tidak ada? Atau lempang-lempang saja? Intinya kalau di belanja pendidikan terkait dengan Pak Hairudin sampaikan, kalau kita bukan melebar sih, atau melanggar daripada RKAM atau RKAS tadi, itu dinyatakan temuan, Pak ya? Ada temuan, kalaupun memang barang buktinya ada, Iya. bukti fisiknya ada, tapi dia tidak mau karena tidak sesuai dengan juknis ataupun penggunaan DIPA atau pelaponnya tidak sesuai kan, terpaksa kita mengalihkan. Makanya banyak kepala sekolah atau kepala madrasah yang kita temui itu ya mengalihkan anggaran itu dengan pertanggungjawabannya yang sesuai dengan permintaan di juknis. Ya. Betul. Saya pernah mengelola sekolah, Pak, yang dia Ya. SPP-nya itu 1.950.000 satu bulan. Iya. Walaupun itu kosnya besar ya, itu per bulan itu. Semua siswa-siswa sekitar 700 orang kan. Tapi terkadang memang kalau kita tidak lihai dalam pengeluarannya, pemakaian, penggunaannya dan sebagainya kan, maksudnya salurannya kan kadang-kadang kita tidak mahir dalam hal tersebut, itu bisa jadi defisit terus, bisa jadi kurang Defisit juga kan. Kurang. Artinya kan kita harus pandai-pandai lah dalam pengelolaan gitu. Baik, terima kasih pada Pak Diki tadi. Sudah dijawab tadi Pak, yang terkait dengan mutu kualitas tadi. Kalau kurang, Pak Diki. Belum Pak, belum terjawab Pak. Yang saya tanyakan tadi kan bagaimana cara mengatasi keterbatasan anggaran tadi gitu. Jadi sehingga mutu pendidikan itu tetap berjalan dengan baik. Nggak ada caranya Pak, kecuali ditambahin. Gitu. Gimana Bu Vina? Ada tanggapan nggak? Kalau tidak, kalau misalnya kurang gitu. Untuk solusi itu kan tadi dari Pak Khairuddin, karena memang Bapak itu kepala madrasah. Ini semuanya orang-orang dari kelas B ini. Jadi sudah ada anggarannya Pak Diki. Dari kesimpulan dari Pak Khairuddin tadi kan dan Pak Andika tadi. Jadi solusinya itu sudah ada anggaran, sudah ada memang direncanakannya gitu kalau di dalam pendidikan itu Pak Diki. Jadi solusinya nggak pernah kekurangan. Jadi kalau kekurangan itu dibuat lagi untuk tahun depan gitu loh. Ada maksudnya untuk tahun depan lagi. Apa sih namanya bahasanya Bapak Ibu? Apa tuh? Rekam rencana apanya? Nah, jadi sudah misalnya tahap yang ini belum bisa tahun ini, berarti tahun depan dimasukkan lagi ke anggaran gitu loh Pak Diki. Rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang. Setahu saya di sekolah swasta itu Pak, kita ada dalam raker kan. Nanti di kegiatan bulanan
tahunan atau mingguan kita ada kegiatan, kemudian sumber dananya seperti ini kan gitu Pak ya. Iya. Ya. Terus biasanya juga kita punya saving kalau kita mahir dalam pengelolaannya kan. Misalkan dalam sebuah kegiatan seperti acara Maulid kan, perayaan Maulid, anggarannya sekian, tiba-tiba kita bisa menekannya tidak sampai segitu. Nanti sisanya bisa dianggap sebagai saving, bisa digunakan untuk tahun depan seperti itu. Kalau pemborosan berarti bisa jadi juga kan kalau harga naik, harga meningkat kita kan tidak tahu. Tapi kan bisa dikelola dengan baik bagaimana sesuai dengan anggaran yang ada gitu. Baik, langsung kepada tanggapan dari Pak Khairuddin. Ini sepertinya seru nih. Karena Pak Khairuddin praktisi. Bu Pina lah itu ahlinya. Ini kalau kita mahir setelah kuliah finansial nih bisa mendirikan lembaga gitu ya. Bisa. Ya. Bisa menambah ya, menambah bagi yang ada. Silakan Bu Pina. Iya, saran dari Pak Khairuddin tadi, kalau zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang ya Pak ya, intinya seperti itu kan. Kalau dulu dengan gaji yang sedikit tapi mutunya bagus, sedangkan sekarang sudah ada beberapa tambahan dari gaji, sertifikasi atau apapun, itu tidak seperti mutu yang zaman dulu gitu kan. Itu kan Pak maksudnya. Jadi kalau Pina menanggapinya, sebetulnya kalau pemerintah itu memberikan seperti sertifikasi atau apapun itu sebetulnya adalah bagaimana cara seorang pendidik itu memberikan mutu terbaik, memberikan pendidikan terbaik kepada peserta didiknya. Gitu sih. Itu yang direncanakan ataupun yang diinginkan oleh pemerintah itu sebetulnya gitu. Tapi kenyataannya di lapangan tidak. Karena guru zaman dulu dengan guru zaman sekarang berbeda. Kalau guru zaman dulu dia bukan mungkin sih, dia ikhlas hati transfer ilmunya. Kalau zaman sekarang yang penting guru gitu, yang penting guru sertifikasi. Jadi dia itu nominal keuangannya bukan keikhlasannya gitu. Apalagi kan kalau kita di pendidikan agama Islam itu kan memang transfer ilmu itu ya memang ikhlas. Tapi kan kalau misalnya kita buat juga Pak, ya ikhlas itu kan juga harus dibayar gitu kan pakai logikanya. Nah kalau kesimpulannya Pina, seharusnya kita sebagai seorang guru memang kita melihat nominal keuangan itu seperti apa. Tapi kita juga harus memberikan yang terbaik dari situ. Jadi ada timbal balik gitu Pak Khairuddin. Iya. Berarti intinya ikhlas ya Bu ya, ikhlas beramal ya. Dari individu itu tersendiri gitu. Seperti kalau Kemenak kan ikhlas beramal ya Pak ikhlas ya. Beramal kan? Ya, agama ikhlas beramal. Mudah diucapkan Bu ya, sulit dilaksanakan. Iya, mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan karena di belakang-belakang pasti iyalah gitu. Jadi mau ngapain jadi guru seperti ini, tapi kenyataannya setelah dikasihkan sertifikasi itu mutunya akan berkurang. Tapi seharusnya kita itu tidak seperti itu. Harus ada timbal balik dari yang dikasih dengan apa yang kita kerjakan gitu. Karena kita kan guru, Pak. Maksudnya kita pendidik, karena nanti itu berurusan dengan Allah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Ada tanggapan yang lain sebelum pertanyaan? Ini Pak Yazid sudah mengangkat tangan. Namun dari diskusi kita tadi itu 3 poin tadi, dari 2 dari Pak Diki, 1 dari Pak Khairuddin, ada dan juga sudah dijawab oleh Bu Vina terkait dengan hal ini. Ada yang mau ditanggapi? Bu Fauzia, Tansyah. Baik, langsung. Pak Ali Akbar, bagaimana? Alhamdulillah, Mas. Oke ya. Aman di sana kan? Nggak defisit anggaran kan? Kita punya Tuhan ya.
Ya, ya. Namun kan Bapak Ibu kan kita kalau di sekolah itu kan berbicara tentang pengadaan, kegiatan, honor, kan itu. Kita kan berputar di situ-situ aja. Dan itu bisa kita prediksi sih. Nah, yang negeri mungkin aman-aman saja. Tapi kan yang banyak disorot itu lembaga pendidikan swasta gitu kan. Apalagi dia konsepnya business school kan, di mana memang biaya pendidikannya mahal. Baik teman-teman semua, lanjut kita buka sesi kedua sebelum kita serahkan kepada Pak dosen kita. Sesi kedua ini kita buka juga 2 pertanyaan ataupun tanggapan yang memang langsung mengarah kepada judul ataupun bahasan makalah. Baik, silahkan Pak Yajid. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan pemakalah yang kami hormati, Bapak dosen dan teman-teman semua. Saya mulai dulu dari makalah ya. Saya hanya mau ingin pemakalah menegaskan atau menjelaskan di halaman 2. Di halaman 2 di situ bahwa kalau nggak saya lihat dulu ya. Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu lembaga pendidikan dapat dikelompokkan dalam 3 sumber, yaitu pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Di dalam hal ini, kalau kita lihat bahwa seakan-akan bahwa di makalah ini menyebutkan 3 ini. Cuman saya agak bingung saya mau masukkan kemana, kan? Apakah ke orang tua atau peserta didik kalau ada seorang tokoh yang mau untuk mewakafkan sesuatu yang ada sumber penghasilannya untuk menjadi biaya pendidikan. Apakah itu lembaga pendidikan milik sendiri atau juga milik umum. Umpamanya ada seorang yang saudagar gitu, dia sendiri untuk membiayai tanpa ada mengutip dari orang tua siswa atau peserta didik. Karena kalau nomor 2 ini kalau saya lihat mungkin orang tua maksudnya mungkin sumbangan dari orang tua kan, per orang tua dia ditetapkan per siswa berapa begitu, uang sekolah lah gitu kira-kira. Itu tentang ini nanti ditempatkan kemana, apa masyarakat, nanti pemakalah bisa menegaskan. Lalu kemudian untuk kalau menurut saya bagaimana caranya untuk mengatasi kekurangan dana, kekurangan anggaran dalam suatu lembaga. Dia kalau kita berbicara masalah lembaga pemerintah yang sudah berjalan, dia kan awal-awalnya saja yang sulit, awal mendirikan. Begitu sudah berdiri maka nampaknya kalau di sekolah-sekolah, lembaga-lembaga sekolah yang sudah diketahui pemerintah dan sudah menjadi bawah naungan pemerintah, itu dananya melimpah. Kenapa melimpah? Banyak barang-barang yang dibeli yang tidak ada manfaat oleh pihak-pihak sekolah atau dikirim langsung oleh pemerintah. Umpamanya di sekolah itu nggak perlu keyboard atau nggak ada operatornya untuk melakukan, tapi dibeli sampai 3, sampai berapa gitu. Tidak perlu barang-barang itu, tapi dibeli sehingga nggak muat lagi gedung. Banyak yang sudah berserakan barang-barang yang tidak digunakan. Itu kalau lembaga pemerintah yang sudah berada di lembaga pemerintah, khususnya di Indonesia lah ya, mungkin di negara-negara lain mungkin berbeda ya. Lalu kalau dia milik swasta atau belum ada dana support dari pemerintah, maka kita harus membuat sebuah prestasi lah. Umpamanya kalau kita sebagai kepala sekolah atau sebagai ketua yayasan, maka ciptakanlah untuk untuk mendapatkan dana tambahan ya. Yang pertama harus kita jadikan bahwa sekolah itu ada sesuatu yang ditonjolkan, yang dibanggakan. Umpamanya apa? Umpamanya prestasi siswa.
atau kemudian kegiatan-kegiatan yang menarik minat masyarakat, atau kegiatan-kegiatan yang bisa dapat perhatian dari pemerintah, sehingga berbondong-bondong nanti masyarakat akan menyumbang dari prestasi Ini yang kita dapat. Pak Yazid, ini saran atau pertanyaan ke pemakalah? Saran dari keterbatasan sumber anggaran yang dibicarakan awal tadi oleh Seharusnya Pak. tadi disampaikan pas saya tanyakan. Oke, Ya, enggak apa-apa, lanjut. Nggak apa-apa. Kalau dibatas-batasi nanti kan ngomong kita semua di season pertama kan apa dia kan. Itu lalu kemudian apalagi ya tentu sebagai pengurus daripada sekolah itu atau lembaga itu ya harus sering-seringlah mondar-mandir ke sana kemari untuk mencari peluang dari kekurangan-kekurangan itu, karena tidak tertutup kemungkinan banyak juga lembaga-lembaga yang belum ada sumber dananya berjalan begitu-begitu saja. Makanya jarang juga orang yang berani untuk membuka lembaga pendidikan tanpa ada dana sampingan. Biasanya saudagar-saudagar itu banyak-banyak yang banyak uang atau yang banyak relasi atau pengalaman yang sudah apa. Jadi itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali ya. Tadi pertanyaannya, poin pertama itu sudah dipahami Bu Vina? Apa ya tadi Pak Yazid? Oh, kalau tadi yang menurut Vina pertanyaan Pak Yazid itu apa tadi? Apa tadi? Ya. Sumber-sumber keuangan. Ya, sumber-sumber keuangan tadi ya. Jadi ada ceritanya, ini ada seseorang dia semua gitu ya Pak ya, dalam sekolah itu gitu Pak. Ya. Nah, jadi dia dimasukkan kemana, pemerintah, orang tua peserta didik, atau masyarakat gitu ya Pak? Itu tadi pertanyaannya Pak Yazid. Ya, lanjutkan ya. Nah, kalau di makalah Vina, di sini kan memang Vina buat di sini itu adalah 3 sumber keuangan. Kalau misalnya dia pemerintah itu kan, contohnya kalau dia negeri ataupun swasta kan ada dana BOS gitu kan. Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik yang bersifat umum dan khusus diperuntukkan dalam lembaga pendidikan itu. Terus pertanyaan Pak tadi, ada seseorang ini dimasukkan ke bagian yang mana gitu kan? Bagian 1, 2 ataupun 3. Kalau tadi seseorang yang Pak Yazid masukkan itu dia semuanya, dia masuk ke masyarakat. Tapi kalau misalnya dia cuma nyumbang gitu loh. Misalnya ini ada pesantren, dia nyumbang di situ seperti nyumbang dari saya ya bangunan ini gitu. Ya, bisa. Tapi kalau tadi dari ceritanya Pak Yazid itu dia semuanya yang masuk ke masyarakat. Karena di sini biaya yang dikeluarkan dalam suatu anggaran lembaga pendidikan antara lain itu biaya rutin dikeluarkan dari tahun ke tahun seperti gaji guru, pegawai dalam lembaga pendidikan. Jadi pertanyaan Pak Yazid saya ingin tanggapi, kalau orang ini yang si A, inisial A ini semuanya dari dia berarti masyarakat. Tapi kalau dia tidak cuman saya satu bangunan aja dia kasihkan anggarannya, dia seperti bersedia namanya ya, ngasihkan bantuan ya seperti orang dari itu dari Pak Yazid. Terima kasih. Baik. Saya kembalikan pada Pak Andika. Terima kasih kepada Bu Vina, tadi sudah menanggapi bahwasanya itu yang ditanyakan Pak Yazid tadi itu Bu Vina menanggapi itu digolongkan kepada masyarakat ya. Ya. Oke, baik. Ya, gini. Gimana? Ya, sedikit moderator ya. Saya maksudnya begini, maksudnya kalau saya membayangkan, memang bisa saja, pokoknya kita buat dia, kita golongkan dia ke masyarakat, kita golongkan sebagai orang tua santri siswa bisa juga kan. Cuman
Kalau saya bayangkan bahwa masyarakat itu kan berarti bersama-sama, ada sekian dari sekolah, sekian. Masyarakat itu kan rame kan. Kalau saya bayangkan, jadi kalau seandainya dibuat per pribadi, berarti kita tambah satu lagi begitu. Selain yang 3 ini, nah, biar tambah lagi teorinya begitu. Nah, cuman tambahannya inilah yang kita pikirkan apa judulnya. Mungkin begitu, Pak Moderator. Terima kasih. Gimana Bu Vina? Kalau saya bingung saya. Karena kan kalau dalam personal, setahu saya sih tidak ada penganggaran itu sumbernya dari single factor gitu. Maksudnya dari satu orang. Tak semua dikategorikan tetap kembali kepada masyarakat. Namun Pak Yazid mengajak kita bahwasanya mungkin ada kelompok lain yang bisa dikelompokkan selain daripada yang Bu Vina kelompokkan itu tadi. Tapi pemakalah tetap menyatakan itu adalah ke masyarakat ya. Ke masyarakat. Ke Iya. masyarakat. Baik. Lanjut kita kepada saran daripada Pak Yazid bahwasanya dengan cara tadi beliau menyarankan di mana pengelola lembaga itu harus inilah ya, roadshow atau kemana untuk mensiarkan lembaganya sehingga mendapatkan attention ataupun perhatian daripada masyarakat sehingga memang mendapatkan bantuan dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait dengan anggaran tadi itu tidak membeli ataupun mengadakan barang-barang yang memang ya tidak produktif untuk digunakan dalam konsep pendidikan. Baik, itu saran yang saya simpulkan. Apa ada tanggapan lain dari hal ini? Sebelum kita masuk ke satu pertanyaan ataupun tanggapan topik lain. Bagaimana Pak Saripudin? Udah pas nomenklaturnya? Kalau tidak, biar kita paskan. Oke, Pak Andika, saya Pak Andika sedikit. Ya, silakan Pak Taufik. Ya, terima kasih. Jadi menurut saya kan begini, yang disampaikan Bu Vina kan mungkin secara umum dia, ya ada pemerintah, kemudian masyarakat dan seterusnya tadi orang tua. Ya. Tapi itu kan bisa juga terbagi dia, misalnya pemerintah, kita pahami bersama juga kemarin yang sudah disampaikan oleh dosen kita, ada pemerintah pusat, ada provinsi, ya atau pemerintah daerah, gitu. Masyarakat juga demikian. Ada juga di masyarakat itu mungkin dia kita bilanglah donatur seperti yang disampaikan Pak Yazid. Donatur ada juga penyumbang tetap gitu ya. Donatur nanti terbagi lagi, ada penyumbang tetap atau donatur tetap, ada juga yang tidak tetap. Mungkin dia kapan ada uang dikasihnya. Juga mungkin ada alumni juga bisa masuk ke, kalau kita masukkan mungkin ke masyarakat juga kan, tapi dia sudah alumni dari sekolah itu gitu. Jadi itu mungkin kalau tadi yang sampaikan Bu Vina mungkin secara umum. Kemudian juga mungkin saya menanggapi tentang keterbatasan biaya tadi, ya. Secara logika mungkin kalau memang kita tidak ada biaya tutup saja sekolahnya. Itu mungkin. Kemudian kedua, ya, kalau di sinilah kalau kita lihat kami di Tamiang, ini kita banyak madrasah itu yang memang semua madrasah kurang biaya. Hanya 1-2 yang mungkin cukup kan begitu. Masalahnya kalau yang saya lihat kita tidak kompak itu saja. Banyak madrasah yang sibuk terus berdiri sendiri, sementara ada madrasah yang terus tertinggal. Padahal kalau kompak, kemarin di sini saya pribadi sudah beri masukan kepada kepala kantor, bahwasanya di kita ada namanya uang infak. Kalau kami di Tamiang, Pak Muhammad Saripudin, itu uang infak boleh dikelola sama Kemenang, tidak usah ke Baitul Mal. Tapi kalau zakat itu boleh ke Baitul Mal. Jadi kalau uang infak itu saja kita kelola, kemudian uang itu berapa misalnya sebulan, setahun dan seterusnya kita berikan kepada sekolah-sekolah yang memang mempunyai atau keterbatasan dana, saya rasa kita bisa hidup bersama. Artinya semua sekolah, semua madrasah bisa hidup sama-sama, bisa maju bersama itu. Namun terkadang memang siapa pengelolanya gitu, ya. Karena hari ini kita memang macam sudah hampir tidak percaya dengan banyak orang, ya. Yang kita percayakan terkadang memang tidak sesuai dengan yang
kita percaya dia korupsi dan sebagainya, uangnya entah kemana, pertanggungjawabannya nggak jelas. Padahal kalau memang seperti yang saya sampaikan tadi, dari infak saja itu sekolah-sekolah yang mungkin ya, yang bisa bilang hidup segan mati tak mau, dia bisa bangkit kembali. Saya rasa itu mungkin tambahan dari saya, Pak Andika. Luar biasa, memang kualitas kredibilitas orang pengawas tidak tidak diragukan lagi Pak Taufik Nasution. Baik rekan-rekan semua, beda ya mungkin terkait dengan setiap daerah pasti berbeda. Kemarin juga Pak dosen kita menyatakan ada beberapa daerah ada keistimewaan dan lain sebagainya kan. Namun ya nampak yang jelas bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun dimanapun daerah selalu ada saja keluhan permasalahan yang namanya kekurangan dana. Itu tadi kan Pak An. Tapi kalau kita kompak bergotong royong, ya dengan mempaskan nomenklaturnya, saya rasa tidak Nomenklaturnya itu Pak Andika kan? itulah kadang-kadang ya. Makanya kan kita sebagai mahasiswa yang ke depan ini calon-calon doktor, kita harus mempaskan nomenklaturnya biar nggak apa kali apa yang nanti ke depannya kan. Ya, silahkan lanjut pada teman-teman semua, kepada Pak Ibu Kama, Kepala Madrasah Bu Arinibi, ada yang perlu ditandatangani atau gimana ditanggapi terkait dengan penyampaian Bu Vina? Lanjut Pak, lanjut. Lanjut ya. Saya Mendukung. Saya mencoba memahami saja. Ya, semua kita memahami. Izin Pak Moderator. Oke, Mendengarkan. Uh, Keluar Syekh. Ya, terima kasih kepada Pak Moderator. Selanjutnya yang kami hormati dosen kita, pemangku mata kuliah Sistem Finansial Pendidikan Islam. Khusus kepada Ibu Helvina Syam Batubara, saya tertarik mengenai penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran ini boleh jadi masuk ke seluruh lini, baik itu sekolah ataupun ya barangkali SKPK. Nah, ini kan tidak terbatas ilmunya kan begitu. Kita bicara penyusunan anggaran, cuma kita kerucutkan di bidang pendidikan saja. Sedikit yang saya ingin tanyakan itu di makalah Ibu Vina itu halaman 5 penyusunan anggaran yaitu nomor 3. Di dalam nomor 3 itu ada namanya mengelola pelaksanaan anggaran. Nah, jadi saya ingin dipertegaskan kembali begitu Bu Vina, karena kalau intinya saja ya, maksud saya ini perlu buat kami untuk mengkiaskan atau membawa ke ranah yang lain, walaupun tidak di pendidikan, mungkin nanti ada di kantor-kantor yang ada di daerah kami. Bagaimana ini cara baik lah saya bilang, cara baik mengelola pelaksanaan anggaran ini agar sesuai lah paling tidak ya secara teori begitu saja. Monggo Bu Vina, izin Pak Moderator disikapi. Ya. Silakan Bu Vina ditanggapi. Ya, yang di halaman berapa tadi Pak? Halaman 5 itu penyusunan anggaran. Itu ada 4 katanya. Ada rencanakan anggaran, ada siapkan anggaran, ada kelola. Biasa dikelola ini yang banyak permainan begitu maksud kita supaya ini tidak terjadi. Yaitu ya yang pertanyaan pertama tadi lah, gimana nih ngelola yang baik itu. Itu saja. Di PowerPoint ya Pak Sadipuddin ya? Ya, enggak, bukan di PowerPoint, di makalah. Penyusunan anggaran.
Oh ya, di sini ya Pak ya. Dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran dalam buku manajemen pendidikan itu ada 4 fase merencanakan anggaran ya Pak ya. Ya. Merencanakan anggaran, persiapan anggaran, mengelola pelaksanaan anggaran dan menilai pelaksanaan. Contoh yang di sini itu merencanakan anggaran. Maksudnya untuk tahun ini Bukan Bu. Di nomor 3-nya saja. Mengelola saja. mengelola pelaksanaan anggaran. Setelah direncanakan, dipersiapkan, terus dikelola. Istilahnya gini loh Pak, mengelola itu bagaimana cara mengelolanya, memasukkan pemasukan dan pengeluaran itu biar hasilnya itu maksimal gitu loh Pak Sarifuddin. Tapi kan tadi di pertanyaan Bapak itu, nah disinilah Bu Vina banyak terjadi pengelolaan itu tidak bagus. Kalau misalnya biaya pendidikan, jujur Vina tidak tahu karena kan bukan kepala sekolah atau apapun kan, jadi Vina nggak terlalu tahu. Contohnya kita buat aja sederhana, misalnya kalau misalnya di jalan lah, misalnya dikeluarkan berapa misalnya untuk pembagusan jalan yang bolong-bolong gitu, yang sederhana lah ceritanya nih. Nah, yang dikeluarkan pemerintah sekian anggarannya, yang dialokasikan seperti ini. Terus yang proyek yang jalan itu ya seadanya itu dan hasil karena disitulah banyak itu korupsi gitu Pak Sarifuddin. Jadi nanti di pengelolaan itu memang harus dilihat setelah pengelolaan baru kita evaluasi maksimal tidak hasil dari itu semuanya gitu Pak Sarifuddin. Itu tanggapan dari Rina. Nah kembali pada Pak Andika. Wah, di pengelolaan itu sering terjadi indikasi. Ya, biasa di situ Pak. Hampir di semua. Enggak lah, yang saya perhatikan saja. Di kelolaan itu. Pengelolaan dan penggunaan dan lain-lain. Ya, jadi karena dia intinya kalau saya pahami ketika di pengelolaan itu memang harus ditemukan dia nomenklaturnya. Jadi salurannya itu tepat atau tepat saluran itu aja intinya. Agar tepat dia. Iya. Jangan nyalur kemana-mana gitu. Baik, terima kasih kepada Ustadz Sarifuddin dan Pemakalah. Alhamdulillah, ini sudah masuk jam 9:24. Terima kasih atas atensinya kawan-kawan semua, dari semua tanggapan dan juga pertanyaan terhadap makalah yang dipaparkan oleh Ibu Elvina Syam. Baik, perkuliahan ini kita akan lanjutkan kepada tanggapan ataupun beberapa mungkin nanti ada masukan dari Pak dosen kita, dari Pak dosen Dr. Musiono MPD yang sudah hadir bersama kita, dan memang beliau dari tadi memperhatikan dan mendengarkan diskusi kita. Saya selaku moderator menyerahkan perkuliahan ini dipimpin oleh Pak Dr. Musiono MPD. Silahkan Pak. Ya baik, terima kasih. Ini hadir semua ya? Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir. Baik, terima kasih kepada penyaji makalah. Kita beri aplaus dulu untuk penyaji makalah dan kawan-kawan yang sudah aktif untuk merespon tema kita hari ini tentang RAPBS, Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah. Pertanyaan-pertanyaan sebenarnya sudah mengarah kepada persoalan praktis dari pengelolaan keuangan ya, sistem finansial pendidikan, meskipun tadi sudah coba kita kita jelaskan di awal tentang persoalan-persoalan anggaran, sumber pendapatan belanja, sumber pendapatan keuangan pendidikan atau sistem finansial pendidikan, itu sudah kita kupas. Tapi ada juga tadi yang menarik, ini memang RAPBS ini
lebih cenderung Bapak Ibu pada persoalan praktis ya. Saya memang tadi walaupun tadi sudah tersentuh, memang berharap bagaimana kajian RAPBS ini terjadi irisan dengan persoalan praktek di lapangan gitu. Walaupun kita tadi sudah ada juga mempertanyakan bagaimana sistem pengelolaan keuangan, bagaimana makna efisiensi, kemudian bagaimana persoalan sumber-sumber pendapatan sekolah dan lain sebagainya sudah. Tapi RAPBS yang kita harapkan tadi itu memang menyentuh pada persoalan praktis di lembaga pendidikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, RAPBS yang sudah disusun oleh penyaji makalah tadi memang esensinya memberikan kontribusi knowledge pada kita. Seyogianya bagaimana sih menyusun RAPBS, gitu kan? Nah, itu pertanyaan untuk mengatasi pengelolaan pendidikan, efisiensi, dan lain sebagainya tadi. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi itu ketika kita dekati dengan persoalan praktis pengelolaan pendidikan itu terjawab. Karena minggu yang lalu kita sempat mengupas bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Ini sebenarnya kan menjawab tentang bagaimana pengelolaan pendidikan. Gitu dia. Kenapa pengelolaan pendidikan selalu jadi masalah? Karena prinsipnya nggak dipegang. Penyusunan RAPBS itu kenapa selalu bermasalah? Karena juga tidak memegang prinsip. Itu dia. Kan yang selalu kita kaji, kenapa selalu ada masalah? Memang masalah itu selalu ada. Karena masalah itu yang membuat kita beraktivitas. Gitu. Ya, sekecil apapun, sebesar apapun problem itu yang mendorong kita untuk beraktivitas untuk menyelesaikan masalah itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak memegang prinsip atau yang Bapak katakan tadi, kalau pengelolaan pendidikan tidak memegang panduan, itu jadi masalah memang Pak. Karena sudah diatur, kalau bagi Bapak Ibu pengelola keuangan pemerintah, misalnya Bapak Ibu dalam melakukan pengelolaan RAPBS atau dana BOS, itu kan ada ketentuannya. Ada panduannya. Nah, ketika panduan itu tidak Bapak Ibu ikuti, tidak Bapak Ibu pedomani, apa yang terjadi? Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, prinsip dalam RAPBS itu memang harus memegang teguh sistem pengelolaan pendidikan yang sudah diatur oleh pemerintah. Panduan-panduan penggunaan keuangan oleh pemerintah. Tetapi bagaimana supaya RAPBS itu produktif, Bapak Ibu? Apakah ini yang coba kita analisis tadi? Misalnya tadi Bapak Ibu itu menyampaikan tentang persoalan RAPBS. Berarti itu rencana pendapatan dan belanja sekolah. Bagaimana RAPBS itu untuk produktif? Bagaimana caranya supaya RAPBS itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan? Atau bagaimana RAPBS itu bisa memberikan akses layanan pendidikan? Karena makna efektif, makna efisien, makna produktif itu tergantung kepada kemampuan pengelola keuangan untuk memberikan layanan dan akses kepada orang yang menerima pendidikan. Jadi sekali-sekali Bapak Ibu coba menganalisis apakah RAPBS yang Bapak Ibu susun itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk bisa diakses. Persoalan menyesuaikan kebutuhan saja ini mungkin jadi problem. Kemudian persoalan untuk bisa mengakses kebutuhan juga menjadi problem. Untuk bisa memberikan layanan pendidikan melalui RAPBS juga menjadi problem. Ini yang problem-problem ini, masalah-masalah ini yang perlu dikaji, dianalisis untuk bisa masuk dalam RAPBS. Baru nanti ketika itu RAPBS sudah dilakukan dengan analisis itu, baru bicara bagaimana mendapatkan sumber untuk itu. Atau sumber itu sudah diketahui, kemudian bagaimana menentukan RAPBS supaya lebih produktif, berkualitas. Berkualitas dalam persoalan jasa, persoalan pendidikan adalah
bagaimana layanan kita itu bisa memberikan kepuasan kepada stakeholder, pemangku kepentingan, warga pendidikan, warga sekolah, dan lain sebagainya. Itu makna kualitas dalam persoalan jasa pendidikan. Itu dia. Jadi ada prinsip satisfaction sama dengan pengguna jasa pendidikan kita. Atau satisfaction dari warga sekolah, warga pendidikan, warga masyarakat, dan lain sebagainya. Itu makna kualitas dari sebuah RAPBS. Jadi kalau menyusun RAPBS, tadi prinsipnya sudah disampaikan oleh Ibu Helvina tadi. Prinsip-prinsipnya itu ada. Persoalan sekarang, bagaimana prinsip itu bisa diterapkan. Gitu. Ya kan? Dalam pengelolaan pendidikan, semalam kan sudah kita sampaikan ya Bapak Ibu. Prinsipnya itu kan ada 4. Betul ya Bu ya? Prinsip semalam itu kan ada 4 yang kita kaji minggu yang lalu. Atau yang ditawarkan Bu, yang disajikan oleh Bu Helvina. Prinsip pengelolaan keuangan itu ada yang namanya transparansi, ada yang namanya akuntabilitas, ada yang namanya efisiensi, ada yang namanya efektivitas. Nah, itu dia kan menjadi pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan tadi. Dari Pak Diki, dari Pak Topik, dan kawan-kawan yang sempat tadi ada mempertanyakan itu dari Pak Yaji. Semua bertanya tentang itu. Karena memang kalau sudah mengkaji keuangan, kita akan menganalisis persoalan efisiensi dan efektivitas, Bapak Ibu sekalian. Itu yang harus kita coba kaji. Nah, kalau Bapak Ibu tadi katakan, seperti yang pertanyaan Pak Diki tadi, bagaimana melihat efektivitas, melihat efisiensi Bapak Ibu? Melihat efisiensi bagaimana Bapak Ibu? Gimana teman-teman? Untuk melihat, untuk mengetahui makna efisiensi. Atau sederhana memang Bapak Ibu. Kalau efisiensi tadi sudah disampaikan juga, sudah disampaikan oleh penyaji makalah, efisiensi itu kalau menurut teori, ada teori Fokker, dia menyatakan bahwa efisiensi itu artinya mengerjakan sesuatu yang benar. Itu efisiensi. Mengerjakan sesuatu yang benar itu efisiensi. Mengerjakan sesuatu yang benar itu efisiensi. Mengerjakan sesuatu dengan benar itu efektif. Bisa ya Bu ya, Bapak Ibu. Ya. Mengerjakan sesuatu yang benar itu efisiensi. Mengerjakan sesuatu yang benar itu efisiensi. Mengerjakan sesuatu dengan benar itu efektif. Atau sederhananya, mengerjakan sesuatu yang benar itu Bapak Ibu, kalau sesuatu itu sudah dianggarkan dengan kondisi yang ada, kemudian tujuan tercapai, itu namanya efisiensi. Bisa dipahami sederhana ya Bu ya. Mengerjakan sesuatu yang benar itu di RAPBS sudah ditentukan Pak. Misalnya kegiatan pelatihan anggarannya 90 juta. Anggarannya. Karena efisiensi itu lebih mengarah pada persoalan keuangan keanggaran. Nah, kemudian ketika dilihat tujuannya itu tercapai dengan anggaran yang 90 juta itu artinya efisiensi, Bapak Ibu. Itu artinya efisiensi. Tapi jika tujuan tercapai, tapi anggarannya itu melebihi dari apa yang sudah ditetapkan, itu namanya tidak efisiensi. Bisa dipahami? Pak, yang sudah ditentukan, mengerjakan sesuatu yang benar, itu artinya sudah ditentukan itu benar. Ya. Kemudian tidak kerjakan, nah, itu efisiensi. Oh, RKAS bos tadi itu. Ya, the right thing gitu. The right thing atau the thing right. Mengerjakan sesuatu yang benar itu berbeda dengan mengerjakan sesuatu dengan benar.
Ya, the right thing or the thing right, gitu dia. Itu Vetter-Drucker teorinya. Itu makna dari sebuah efisiensi, Bapak Ibu. Makna dari sebuah efisiensi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini cukup memang apa teorinya ya. Ada the right thing, ada the thing right. Jadi kalau dia efisiensi itu the thing right, mengerjakan sesuatu dengan benar, mengerjakan sesuatu yang benar. Tapi kalau the right thing itu mengerjakan sesuatu dengan benar, itu efektif, Bapak Ibu sekalian. Jadi secara sederhana, tidak mencapai tujuan dan tidak menghamburkan sumber daya, itu artinya efisien, Bapak Ibu. Coba diperhatikan ya Bapak Ibu. Mencapai tujuan, tidak menghamburkan sumber daya atau sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, itu efisien, Bapak Ibu. Kalau misalnya begini Bapak Ibu, kalau kita mau melihat tidak efisien, sederhananya tidak mencapai tujuan, menghamburkan sumber daya, itu tidak efisien. Tetapi efisien mencapai tujuan tidak menghamburkan sumber daya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, ya Pak ya. Kalau tadi saya katakan seperti teorinya Vetter-Drucker tadi, kalau efisien itu the thing right. The thing right. Atau sederhananya Bapak Ibu, efisien itu mencapai tujuan dengan tidak menghamburkan sumber daya. Itu artinya apa yang sudah direncanakan itu yang dia lakukan dan tujuan tercapai. Itu efisien. Jadi di dalam manajemen, di dalam keuangan itu Bapak Ibu, memang dua istilah ini efektif dan efisien menjadi prinsip. Makanya prinsip pengelolaan keuangan tadi di ERR APBS juga tadi Bapak Ibu, empat itu harus dipegang. Yang namanya transparansi. Transparansi itu artinya pengelola lembaga melakukan laporan, memberikan laporan atau melakukan penggunaan secara terbuka. Itu transparansi. Secara terbuka menginformasikan, melaporkan, melakukan, nah itu dia Bapak Ibu. Itu prinsip transparansi. Kemudian apa yang dia laporkan, apa yang dia berikan kepada stakeholder, warga sekolah dan lain sebagainya, itu dapat dipertanggungjawabkannya. Akuntabilitas. Mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan lewat anggaran yang telah dia tentukan. Dipertanggungjawabkan, mempertanggungjawabkan. Jadi dia tidak keluar atau tidak lari dari apa yang dia lakukan. Itu prinsipnya. Ini kadang-kadang Bapak Ibu bisa mengamati pengelola keuangan, pengelola lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Kalau sudah mulai dilakukan pemeriksaan, itu rasa tanggung jawabnya sudah mulai rendah. Selalu melempar sana, melempar sini, ya gitu dia. Itu akibat apa? Akibat kekurangan transparansi. Kedua, akibat kekurangan efektivitas dan efisiensi. Sehingga dia takut untuk melakukan akuntabilitas. Itu ya Bapak Ibu. Bisa dipahami ya 4 prinsip ini ya Bapak Ibu? Bisa Pak. Malam ini yang kita kaji. Jadi dalam RAPBS pun Bapak Ibu, ada ketentuan, ada langkah, dan lain sebagainya itu memang harus menganut pada prinsip pengelolaan keuangan tadi itu. Transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Kalau efisiensi tadi telah mencapai tujuan tidak menghamburkan sumber daya. Kalau efektivitas mencapai tujuan dan tepat waktu
Itu efektif ya Bapak Ibu, tepat waktu dan tujuan tercapai, berdaya guna. Tepat waktu dan berdaya guna. Efisiensi itu mencapai tujuan dan tidak menghamburkan anggaran. Bisa dipahami Bapak Ibu? Efektif itu the thing right. Efektif itu the thing right. Efisiensi itu the right thing. Efisiensi itu mengerjakan sesuatu yang benar. Efektif itu mengerjakan sesuatu dengan benar. Bisa dimaknai? Itu teorinya the Vetter Ducker. Oke? Jadi Bapak Ibu kalau mau efisiensi, lakukanlah pekerjaan yang benar. Berarti Bapak Ibu nggak bisa neko-neko. Artinya tetap transparan, tetap apa adanya sesuai dengan ketentuan, jangan keluar dari ketentuan, jangan keluar dari panduan. Itu artinya melakukan pekerjaan yang benar. Melakukan pekerjaan dengan benar itu artinya mengikuti apa yang sudah tetapkan kesepakatan bersama tentang pengelolaan keuangan. Selain dia melakukan yang benar, tapi juga dia melakukan dengan benar. Ada yang benar tapi dilakukan dengan tidak benar. Ada, Bu? Ya. Itu tadi pertanyaan Pak Sadipudin ya. Oh, iya. Nah itu dia. Jadi efektif efisien itu sederhananya begitu aja Pak. Ketika Bapak Ibu bicara tentang efektif dan efisien, itu berarti the right thing and the thing right. Mengerjakan sesuatu dengan benar dan melakukan sesuatu yang benar. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, sudah bisa mengklasifikasi kalau saya mau efisiensi, berarti pekerjaan yang saya harus lakukan itu yang benar. Izin Pak menanggapi Pak. Ya, silakan. Berarti... Izin ke moderator. Oh ya, izin Pak moderator. Tadi udah diserahkan soalnya. Oke, lanjut. Nggak bercanda aja. Lanjut, Pak Saripudin. Iya. Jadi dari penjelasan Pak Dokter bisa kami ataupun saya ambil sedikit nomenklaturnya. Ya, nomenklatur ini nampaknya udah ketemu begitu. Jadi di dalam RAPBS ketika sudah direncanakan, kemudian evaluasi belakang dikelola begitu. Maksud dari kurangnya dana ini pertanyaannya Pak. Dari kurangnya kan hampir semua lini nih mengalaskan kurang dana, kan begitu. Artinya sebelum kita ke arah sana, kita rencanakan dulu, katakanlah kebutuhan kita 10 juta gitu. Di dalam perencanaan. Ternyata yang di ACC itu 9 juta. Nah, setelah kita kelola dengan dana yang 9 juta, ternyata di sana di dalam perjalanannya butuh sampai 12 juta begitu, Pak. Kita mengelola yang 9 juta ini itu mengerjakan dengan benar, mengerjakan sesuatunya ataupun perjalanan ini tadi dengan benar, kemudian kalau efektivitas tadi mengerjakan sesuatu dengan benar, kalau efisien mengerjakan sesuatu yang benar, kan begitu tadi Pak. Ya. Nah, ketika di dalam perjalanannya ternyata yang kita butuhkan 12 juta, 9 ini kita kelola dengan baik, kan tetap kurang ceritanya. Berarti itu bisa dikatakan kita berhasil. Nah, itu maksud saya pertegasan dari Pak Dr. Misiono, Pak. Monggo, Pak. Ya. Sederhana ya, sebenarnya Pak Saripudin, persoalan keuangan ini di dalam pengelolaan keuangan pendidikan yang menjadi problem yang seperti Bapak sampaikan tadi, itu selalu masalahnya selalu kekurangan dana atau anggaran, gitu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau dalam prinsip efisiensi atau dalam prinsip pengelolaan efektivitas dan efisiensi kerja, Bapak Ibu kan sudah ada penetapan tujuan dari lembaga pendidikan itu.
Kemudian dari tujuan lembaga pendidikan itu, di dalam Renstra, itu kan ada milestone. Ada milestone. Milestone itu adalah tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan atau visi misi. Di dalam milestone itu tiap tahun ada program untuk mengukur tujuan tercapai atau tidak. Program itu ada di dalam tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang. Di dalam program tahunan itu, itulah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam masa waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dari 1 tahun kegiatan-kegiatan itu, Bapak Ibu, ketika sudah ditetapkan tujuan pendidikannya, tentu saja Bapak Ibu harus melakukan skala prioritas. Selalu melakukan prioritas kerja. Membuat prioritas kerja Bapak Ibu. Ya, program mana dulu yang didahulukan? Sudah? Nah, setelah dilakukan prioritas kerja dan tersusunlah program kerja selama 1 tahun, kemudian program-program kerja atau prioritas kerja itu sudah ditetapkan menjadi rencana, kemudian Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan persoalan anggaran. Ya, persoalan anggaran nanti baru ditetapkan. Jangan sudah terbalik Bapak Ibu ya, ditetapkan dulu Bapak Ibu itu kegiatan-kegiatannya sebelum direncanakan. Itu ditetapkan dulu, baru dibawa kepada rapat pimpinan atau rapat dengan yayasan. Nanti di sana akan lihat Bapak Ibu sekalian. Kalau kegiatan yang sudah diprioritaskan ini anggarannya sekian, anggarannya sekian, anggarannya sekian. Kan itu akan dilihat oleh pihak yayasan atau pemerintah. Setelah dilihatnya itu wajar dilakukan, maka ditetapkan anggaran. Gitu dia Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu tetapkan kegiatan, terus Bapak Ibu tetapkan anggaran, kemudian dijadikan rencana. Akhirnya menjadi masalah. Ini dikurangi, ini dikurangi, ini dikurangi. Makanya sebenarnya fungsi rapat kerja itu untuk menetapkan anggaran kepada orang yang menetapkan anggaran. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian persoalan tadi bagaimana dengan yang kurang-kurang itu tadi? Ini kurang, itu kurang. Makanya Bapak Ibu prioritaskan kerja itu sesuai dengan langkah yang bisa mencapai tujuan. Jangan menetapkan anggaran, menetapkan kegiatan yang anggarannya juga tidak mampu, kemudian juga tidak prioritas untuk mencapai tujuan. Itu jadi problem juga Pak Saripudin. Itu menjadi problem juga. Jangan kita melakukan penetapan anggaran berdasarkan keinginan, hasrat, dan kemauan, tapi tidak menggunakan rasional. Kalau dia tidak menggunakan rasionalitas penggunaan anggaran, itu tadi yang dikatakan Bu Penyaji, besar pasak daripada tiang. Keinginannya besar, tapi kemampuannya kecil misalnya. Jadi kita juga bisa membatasi kalau ada milestone, ada renstra tahunan, sementara di renstra tahunan itu seharusnya anggaran sekian, tapi kemampuannya sekian. Kalau begitu anggaran mana yang bisa kita prioritaskan dengan kemampuan yang dimiliki oleh pihak sekolah atau yayasan. Sehingga tidak terjadi pengulangan atau memprioritaskan program, kemudian membuat langkah-langkah untuk penyelesaian masalah program. Begitu Pak. Lakukan dulu yang bisa, buat dulu yang bisa, gitu. Nah, baru nanti ketika yang tidak bisa itu yang harus kita coba analisis, mencari sumber-sumber penyelesaiannya. Makanya di dalam teori efektivitas kerja itu ada ditawarkan oleh Kianji ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat slide saya ini, itu ada prioritas kerja, cara kerja yang efektif dan efisien untuk keuangan. Prioritas kerja, kemudian atur waktu dengan baik agar tetap produktif. Komunikasi adalah hal yang penting. Komunikasikan itu dengan siapa pemangku kepentingan. Baru ciptakan dan ikuti rutinitas, ubah cara berpikir kerja kita, singkirkan gangguan, mengelola stres. Ini 7 langkah yang ditawarkan untuk efektivitas kerja. Tapi berkaitan dengan pendidikan, ya kita tetap harus memahami
dan mengetahui bagaimana cara menetapkan atau mengikuti pola-pola prinsip dan pengelolaan keuangan. Misalnya yang 4 ini Bapak Ibu. Ini semalam yang terakhir yang kita diskusikan. Saya kira itu Pak Saripudin. Siap. Jadi pengelolaan prinsip keuangan itu memang harus transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Jadi selalu kurang itu karena ketidakmampuan menyusun skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Gitu. Iya. Nah, itu yang perlu kita apakan. Makanya ini ada coba Bapak lihat ini Bapak Ibu. Ini ada financial planning ini. Pernah nggak kita menganalisis perencanaan pendidikan? Apa pertama? Menganalisis kebutuhan sehari-hari. Pernah nggak dianalisis kebutuhan sehari-hari pihak sekolah atau lembaga pendidikan itu Bapak Ibu? Itu penentunya 40% loh Pak. Coba Bapak lihat planningnya itu. Di range saya itu. Di apa saya itu? Slide. Itu 40% Pak. Jadi itu artinya bisa lembaga pendidikan itu gagal jika tidak mampu menganalisis kebutuhan lembaga pendidikan itu. Nah, sekarang kita evaluasi ke masing-masing lembaga. Pernah nggak lembaga itu menganalisis kebutuhan lembaga pendidikannya? Sementara itu ada salah satu bagian yang sangat menentukan. Persentasenya sampai 40 gitu. Nah itu yang perlu kita pikirkan. Kemudian selain itu, ada nggak pihak sekolah itu menginvestasikan keuangan lembaga itu? Kita khawatir investasi keuangan lembaga itu gali lubang tutup lubang, atau jangan-jangan tidak ada, hanya berharap dari apa yang ada yang menjadi rutinitas. Nah itu juga berbahaya Pak. 30% untuk menentukannya, sampai 20% dan lain sebagainya. Ini planning keuangan yang memang harus kita pikirkan Bapak Ibu sekalian. Nah itu jadi ketika Bapak Ibu mau melakukan penetapan kegiatan-kegiatan, sesuaikan dengan tujuan. Ketika disesuaikan dengan tujuan, dengan kemampuan, ini yang dikatakan dengan the thing right. The thing right. Kita punya kemampuan ini, kita punya langkah-langkah ini, kita punya tujuan ini, yang bisa kita lakukan ini. Nah itu bisa. Dan ketentuannya begini, dia mau efektif. Efektif itu padahal esensinya adalah directing, mengerjakan sesuatu dengan benar. Karena ada orang yang mengerjakan sesuatu dengan tidak benar. Benarnya itu Pak aturannya, tapi dikerjakannya dengan tidak benar. Itu yang Bapak katakan tadi. Udah 4-nya prinsip itu yang benar, tapi dia mengerjakannya dengan tidak benar. Nah, itu hanya tidak efektif. Yang 4 tadi dikerjakan dengan benar dan dikerjakan dengan benar dan melakukan yang benar. Itu yang namanya efisiensi. Is okay, Pak? Oke, Pak. Ada lagi? Sedikit ya. lagi, Pak. Boleh, Pak? Ini memang Bapak Ibu, pertanyaan Pak Diki tadi memang saya semalam mau menjelaskan ini. Memang masalah efisiensi dan efektivitas, karena ini berkaitan dengan persoalan keuangan. Karena mengukur efisiensi itu bagaimana, gitu kan? Mengukur efisiensi biaya pendidikan itu bagaimana, itu yang harus dilihat sebenarnya. Ini mengetahui efisiensi biaya pendidikan, efektif biaya cost effectiveness analisis, menghitung besarnya kontribusi setiap masukan pendidikan terhadap efektivitas pencapaian tujuan pendidikan atau prestasi belajar. Ini cara mengetahui efisiensi biaya pendidikan itu. Tapi tadi sudah dibahas. Kalau tidak ada lagi, masih ada lagi? Silakan kalau masih ada lagi Bapak Ibu. Masih ada lagi Pak, masih ada Pak. Ya. Makanya gini Pak ya. Nah, setelah saya ikuti mata kuliah ini Pak kan. Jadi saya menemukanlah korelasinya. Makanya dalam sistem pemerintahan kita secara umum, baik di level nasional, ya gubernur ataupun bupati, itu ada kita kenal dengan istilah
perubahan begitu Pak ya. Iya. Nah, artinya dalam jangka 1 tahun kita sudah buat planning. Nah, setelah di bulan ke-9 atau bulan ke-10 ternyata Ada di perubahan. sana kita temukan ada yang tadinya ada skala prioritas, ada yang tidak prioritas. Nah, Iya. di ujung terakhir itulah dilakukan perubahan, begitu Pak ya. Iya, betul. Oke, baru saya ngerti. Jadi selama ini bingung juga Pak ya. Enak-enak kali orang-orang DPR itu atau pemerintah yang nggak suka dia ubahnya begitu Pak. Selama ini dogma ya ataupun pemikiran. Itu tadi kembali kepada yang Bapak sampaikan tadi. Memang Pak dalam perencanaan itu ada proses perencanaan, ada akhir. Kemudian kenapa itu terjadi? Karena analisis kebutuhan. Yang pertama tadi bisa terjadi ada perubahan, ada namanya P ya, PAPBD ya kan Pak? Iya. Nah, perubahan P itu karena apa? Itu karena ada kebutuhan yang tidak diadaptasi, diakomodir. Iya. Kenapa tidak diakomodir? Pada saat itu tidak menganalisis kebutuhan secara totalitas atau insidentil sifatnya, Pak. Iya. Oh, ini nampaknya perlu ini nih, dilakukanlah ini. Oh, ini ada yang butuh ini, ya begitu-begitu. Kadang-kadang kebutuhan sehari-hari kan tidak bisa kita analisis secara totalitas atau komprehensif, Pak. Ya kan? Ada kebutuhan yang sifatnya insidentil. Pernah Bapak terjadi itu? Bahkan selalu saya kira kita selalu terjadi itu. Kebutuhan yang mendadak karena pada saat itu harus menyelesaikan sesuatu yang harus diselesaikan gitu dia. Nah, persoalan sekarang kan Pak, kalau kita bicara efektif dan efisien itu benar atau tidak? Kan gitu. Nah, ketika bicara benar atau tidak secara teoritis, maka dia harus apakah yang dia lakukan itu mendukung pencapaian tujuan atau tidak. Ya kan? Mencapai tujuan atau tidak. Kalau mencapai tujuan itu no problem. Karena esensi dari efektif dan efisiensi itu adalah tercapainya tujuan dengan tidak menghamburkan dana. Itu efisiensi. Tercapainya tujuan sesuai dengan waktu. Itu efektif. Itu dia Pak. Sederhana ya. Sederhana Pak, sederhana. Ya. Mencapai tujuan dengan tidak menghamburkan sumber daya itu efisiensi. Mencapai tujuan tidak dengan menghamburkan waktu itu efektif. Saya bisa Pak, bisa. Nah, atau bahasa sederhananya memang ketika mengerjakan sesuatu dengan benar itu artinya tujuannya tercapai dengan waktu yang sudah ditetapkan atau tidak menghambur-hamburkan waktu. Sementara efisiensi tercapainya tujuan karena mengerjakan sesuatu yang benar. Dalam arti kata, tujuan tercapai dengan tidak menghambur-hamburkan sumber daya. Baik itu manusianya, keuangannya, dan lain sebagainya. Begitu dia. Ada yang masih diragukan? Biar kita berikan kepastian. Dapat nomenklaturnya. Jadi begitu dia Pak Andika. Selama ini Pak Andika sering bertanya Pak, kok suka-suka hati pula orang ini ngubah-ngubah. Kita demon yuk katanya Pak. Itu tadi. Sekarang teorinya Bapak sudah melihat, ya kan? Oh gitu rupanya sistem keuangan di Republik ini. Tak usah terlalu sulit berpikirnya Bapak Ibu. Di dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu sering terjadi nggak yang keluar dari perencanaan? Sering Pak. Sering kali. Yang sering buat rencana tiba-tiba itu kaum perempuan Pak, kaum wanita. Kita kan realistis terus kan begitu dia. Sebenarnya sih nggak juga. Ini Pak dokternya ini karena ada Ibu Elpina nampaknya itu. Enggak. Memang kan sama-sama punya logika Pak. Meskipun kecenderungan wanita lebih cenderung menggunakan rasa ditimbang rasio. Laki-laki lebih cenderung menggunakan rasio daripada rasa. Bapak sudah tahu itu. Jadi logika itu harus Bapak pikirkan. Proposisi-proposisi itu menyebabkan lahirnya proposisi yang berbeda.
ketika seorang wanita menggunakan rasa daripada rasio, maka proposisinya akan terjadi seperti ini. Jika laki-laki menggunakan rasio daripada rasa, maka akan terjadi proposisi seperti ini. Tetapi sebaliknya, jika laki-laki menggunakan rasa daripada rasio, maka laki-laki akan seperti ini. Begitu dia. Oh, logika proposisi harus Bapak pertimbangkan. Karena kehadiran rasa akan menutupi rasio. Kehadiran rasio akan menutupi kekurangan rasa. Jadi rasio dan rasa harus seiring. Nah, begitu untuk menyelesaikan atau mewujudkan sebuah kesempurnaan. Kan udah pernah saya bilang, kesempurnaan itu bukan sebuah keunggulan, tapi kesempurnaan itu adalah menutupi segala sesuatu yang menjadi kekurangan orang lain, baru sempurna. Oleh karena itu, rasa dan rasio perlu beriring untuk mewujudkan sebuah kesempurnaan. Baik, Pak. Bagaimana kawan-kawan? Mantap kalau Satu lagi nih, Sudah, Pak? Cukup? satu lagi Pak, izin bertanya. Wah, Silakan, Pak Regar. nih. Ali Akbar. Silakan, Ini Pak Ali. Satu lagi ya. Rasio atau rasa nih Pak Lekbar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat kepada kawan-kawan, begitu juga terlebih kepada Bapak dosen yang sudah memberikan kita ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Satu Pak, pertanyaan mengenai menyikapi Pak dan bagaimana tindak lanjut kita dalam hal permasalahan ini. Terkadang Pak, RA PBS itu sudah kita tetapkan gitu kan, sudah kita tetapkan dalam untuk 1 tahun perjalanan ke depan gitu Pak. Kemudian sudah dianggarkan semuanya, lalu di pertengahan jalan ada hal-hal insidentil yang tidak bisa dielakkan. Artinya bagi kita di jajaran pimpinan yang diberikan untuk mengurusi suatu lembaga itu memiliki program yang harus diprioritaskan. Sementara kita yang bekerja di yayasan atau suatu lembaga milik orang lain, ya sekali kadang terbentur di keinginan daripada pemilik yayasan, sementara hal kelola sudah diberikan kepada kita. Setelah diamati, dipertimbangkan, ternyata yang diinginkan yayasan ini tidak tepat. Halo? Jaringannya barangkali Pak. Iya. Jaringan yayasannya bermasalah itu. Kena sabotase nampaknya karena menunjukkan yayasannya bekerja di Yayasan itu suruh kuliah finansial pendidikan, selesai itu. Halo. Oh, mana Pak Ali? Hilang tadi Pak, jaringan tiba-tiba. Jadi mana? Masih melanjut? Satu lagi Pak, satu lagi Pak. Jadi bagaimana sikap kita, ya kan Pak? Ya. Dan bagaimana tanggapan kita bila memang instruksi dari pemilik yayasan ini belum tepat saatnya untuk dilaksanakan. Ya. Padahal berdasarkan kajian diskusi kita antara pengurus memang belum layak untuk dikerjakan. Tapi tantangannya bila kita tidak sami'na wa ata'na dengan ini pemilik yayasan, itu bisa dikhawatirkan keberadaan kita di yayasan tersebut. Gimana nih Pak menyikapi atau mengkomunikasikannya Pak ini? Iya, bagus ya. Pertanyaannya ini pertanyaan yang realistis, praktis ya Pak ya. Dan sekaligus pengalaman. curhat itu Pak, curhat beliau. Iya. Jadi begini Pak, di dalam ilmu komunikasi ada komunikasi itu butuh seni. Teorinya Hyung Hyang dari Thailand. Itu bukunya komunikasi itu butuh seni. Pertama begini Pak, Pak Ali seperti yang disampaikan Quick Kian-gi tadi, ada 7 cara. Salah satu di antaranya lakukanlah komunikasi dengan baik. Iya. Ya Pak. Jadi Pak Ali memang harus menjalin komunikasi yang baik dulu. Membangun komunikasi yang baik dulu. Jadi ini yang the right thing.
Bapak lakukan dulu komunikasi dengan baik. Karena apapun biasanya, kalau tidak dilakukan dengan komunikasi yang dengan baik, sulit itu untuk diterima. Meskipun itu benar. Itu langkah yang pertama, Pak. Lakukan komunikasi dengan baik. Karena kalau sudah masuk komunikasi dengan baik, dia sudah senang dengan apa yang kita lakukan, dia senang dengan apa yang kita kerjakan, itu dia akan mudah menerima apa yang kita sampaikan. Jangan sekali-kali menunjukkan keegoisan dan menunjukkan kekurangan yayasan. Itu tidak baik. Menunjukkannya itu di belakang. Misalnya begini, Pak, saya kasih contoh sedikit berkomunikasi. Saya katakan, ini Pak Saripudin ini orangnya cerdas, orangnya pemikir, rasio, baik hati, dermawan, tapi sombong. Saat ini satu, sombong, lagak, misalnya begitu ya. Kemudian satu lagi saya sampaikan, Saripudin ini lagak, sombong, tapi cerdas, pinter, berwibawa. Mana yang enak didengar? Yang kedua. Mana yang enak didengar, Pak? Pertama saya bilang, Pak Saripudin ini orangnya cerdas, berwibawa, pintar, gitu kan? Tetapi sombong, angkuh, lagak. Kemudian yang kedua, Saripudin ini sombong, angkuh, lagak, tapi cerdas, pandai, gitu. Mana yang enak, Pak? Enak yang pertama. Yang kedua, enak yang kedua. Enak yang kedua. Yang kedua. Siapa yang pertama? Kedua. Siapa yang kedua? Yang pertama itu pelakunya. endingnya orangnya sombong. Kalau yang kedua endingnya orangnya baik. Berarti berpikirnya komunikasinya belum pas. Yang benar itu, kalau teorinya Hyung Yang itu adalah sampaikan dulu yang baik-baik. Pasti orang akan senang. Ya. Jangan sampaikan dulu yang buruk-buruk, orang tidak akan senang, Pak. Terbalik. Itu maksudnya tadi. Iya. Yang saya katakan, Pak Saripudin ini orangnya baik, dermawan, cerdas, tapi sombong, angkuh. Ending akhirnya itu belakangan, enggak dia pikirkan. Karena kita selalu melihat apa yang pertama, bukan apa yang akhir. Jadi ketika Bapak sampaikan yang kedua, sombong, angkuh, congkak, dan sebagainya. Tapi cerdas, bawa itu orang udah sakit hati dulu baru. Nah, itu teori, Pak. Hasil penelitian. Jadi Bapak Ibu, maksud saya, kalau Bapak Ibu punya keinginan menyampaikan sesuatu pada pimpinan, jangan sekali-kali Bapak Ibu menyampaikan yang buruknya dulu. Itu satu teori ya. Nah, coba. Nah, baru kedua, menyikapinya seperti Bapak tadi. Bapak kan samikna wato. Nah, kalau komunikasinya sudah bagus, ini sebenarnya sudah enak dalam langkah awal. Tapi kalau komunikasinya bagus, ini menjadi hambatan. Tapi kalau komunikasinya bagus, ini menjadi satu langkah awal yang baik untuk bisa menyampaikan gagasan kita. Nah, satu. Yang kedua, Pak Ali, untuk menyikapinya, supaya kita tidak berbenturan kepada pihak yayasan atau penguasa lembaga, Ibu Bapak harus menjelaskan secara regulatif. Tunjukkan regulasinya. Pak, kalau nggak begini, kita kena sanksi oleh pemerintah begini. Kalau nggak kita lakukan, nanti kena sanksi pidana begini, kena sanksi begini, kena sanksi begini. Ah, begitu. Tapi kalau Bapak ikuti aja apa dia, padahal dia menyalahi aturan, Bapak juga bisa kena pidana, kena hukum. Makanya langkah kedua, supaya Bapak itu juga bisa memahami, jangan like and dislike-nya Pak, atau enak-enaknya saja. Jangan. Setelah tadi komunikasinya bagus, kemudian Bapak tunjukkan aturan-aturan yang bertentangan dengan gagasan-gagasan pihak yayasan. Supaya dipahami. Karena yayasan ini juga banyak yang tidak paham. Kalau dia tidak pahami kemudian dia paksakan, itu artinya the right, the thing, the right. Dia melakukan pekerjaan dengan tidak benar akhirnya. Nah, itu kan mengakibatkan tidak efektif. Makanya gagallah lembaga Bapak karena directing, melakukan sesuatu dengan tidak benar. Gitu. Padahal seharusnya benar. Undang-undangnya sudah ada, begini loh yang benar. Itu efisiensi. The thing the right, the thing right gitu. Oke, Pak ya.
Nah, itu langkah-langkahnya, Pak. Memang yang paling baik pertama itu Bapak bangun komunikasi. Kalau sudah masuk itu komunikasinya, apapun persoalan yang kita berikan itu biasanya dia terima. Bapak kan juga begitu, pengalamannya itu Bapak Ibu. Kalau sedang tidak mood menyampaikan sesuatu, kan nggak akan pernah diterima, Pak. Bad moods itu nggak bisa menerima sesuatu, Pak. Jadi akhirnya miskomunikasi. Kalau sudah miskomunikasi, itu mengakibatkan perbedaan persepsi. Ketika terjadi perbedaan persepsi, itu tujuan tidak akan pernah tercapai. Nah, itu alur-alurnya. Jadi harus Bapak pahami. Dan itu teori. Rasa dan rasio itu harus berimbang ketika kondisi begini. Jangan Bapak berpikir rasio saja meninggalkan rasa. Nggak akan pernah bisa, Pak. Semua manusia hidup butuh rasa. Dan tidak pernah meninggalkan rasa. Begitu juga sebaliknya, manusia hidup butuh rasio dan tidak bisa meninggalkan rasio. Rasio dan rasa harus beriringan untuk menyelesaikan persoalan kehidupannya. Gitu. Siap, Pak. Siap. Oke, Pak ya? Ya, Pak. Mulailah berpikir the right thing and the thing right. It's okay ya? It's okay. It's okay. Ya, oke. Saya kira itu aja ya. Ada pertanyaan lain? Saya kira cukup ya, Pak ya? Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, saya mau masuk kelas lagi. Cukup. Terima kasih banyak. Kurang aja nih waktunya sama Bapak ini kalau udah seperti ini. Ya, besok kita bertemu 1 hari aja biar 4 jam kita selesaikan. Oh, mantap. Siap, Pak. Ambil 5 makalah. Jadi 5 pertemuan kita selesaikan. Amin. Siap, siap. Nah, Siap lah. jadi waktunya lah. Ya. Iya, Pak ya. Oke, saya kira demikian saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon kepada Bapak Ibu untuk minggu depan atau kapan diatur waktunya, entah beberapa makalah is okay. Mau 4, 5, 3 is okay. Supaya pertemuan kita lebih cepat. Siap, Pak. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah 6 jam kali. Ya, silakan Lip, nggak apa-apa. Baik teman-teman semua, kita masuk perkuliahan selanjutnya, tafsir terbawi. Silakan dimasuk melalui Zoom yang sudah nanti karena setelah ini kita juga ada pertemuan lagi. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Dr. Musiono, MPD yang sudah membersamai kami atas pengarahannya dan bimbingannya. Dan begitu juga atas partisipasi dan atensi rekan-rekan semua terhadap perkuliahan hari ini. Dan sangat luar biasa sekali. Semoga nanti kita bisa lebih semangat lagi, lebih giat lagi pada pertemuan berikutnya. Sehingga ilmu, wawasan, serta pemikiran yang kita dapatkan dalam perkuliahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya selaku moderator, Saya selaku moderator mohon undur diri mengucapkan wabillahi akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ngambil mobil tadi? Ngambil kereta. Telepon.